Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nenden Nur Anissa dan teman-teman yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada kami. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Lailatul Fajriyati Utami, Muhammad Rafli Eka Saputra, Aulia Anissa Nurjanah, Diantri Utami, Suci Novianti, Cahyo Adi Nugroho, dan Dwi Cahyono akan menyampaikan materi tentang ukuran posisi relatif. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Lailatul Fajriyati Utami. Silahkan kepada Saudari Lailatul Fajri Utami untuk menyampaikan materi. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peringkat persentil. Peringkat persentil atau persentil rank menunjukkan persentase skor di dalam suatu distribusi yang berada di bawah suatu nilai skor tertentu. Keuntungan utama persentil rank. Yang pertama, nilai persentil memiliki arti universal. Yang kedua, konsep 0 sampai 100 diterapkan untuk interpretasi persentil rank. Kekurangan utama dari persentil rank. 1. Persentil rank tidak dapat ditambah, dikurangi, atau dibagi. 2. Perbedaan yang sama di antara dua persentil rank tidak mewakili perbedaan yang sama di antara dua skor di dalam distribusi yang asli. Rumus persentil rank sebagai berikut. Pertama, untuk data tidak terkelompok. Caranya dengan menambahkan frekuensi kumulatif di bawah skor yang ditentukan persentil dengan frekuensi skor yang ditentukan posisinya yang telah dibagi dua. Itu hasil penjumlahannya dibagi banyak skor lalu dikalikan 100. Sedangkan untuk mencari peringkat persentil untuk data terkelompok sebagai berikut. Frekuensi internal dikali skor yang dihitung persentilnya yang telah dikurangi batas bawah interval yang mengandung X. Kemudian hasilnya ditambah interval kali frekuensi berikutnya yang berada di bawah batas bawah interval yang mengandung X. Kemudian hasilnya dibagi banyak skor kali interval, lalu dikalikan 100. Terima kasih kepada Saudari Lailatul Fajriyati Utami atas materi yang telah disampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Suci Novianti. Kepada Saudari Suci Novianti, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu dan kesempatan bagi saya. Saya akan menjelaskan materi tentang contoh persentil rank untuk data tidak terkelompok. Untuk menghitung persentil rank min 21, maka diketahui frekuensi kumulatif di bawah skor yang ditentukan persentilnya sama dengan 10. Frekuensi skor yang ditentukan posisinya sama dengan 4. Banyaknya skor 8. Maka hasilnya 67. Untuk persentil rank min 18 sama dengan maka diketahui frekuensi kumulatif di bawah skor yang ditentukan persentilnya sama dengan 2. Frekuensi skor yang ditentukan posisinya sama dengan 2. Banyaknya skor sama dengan 18. Jadi maka hasilnya 17. Hasil perhitungan itu menunjukkan bahwa terdapat 67 skor berada di bawah skor 21 dan 17% skor di bawah skor 17. Terima kasih kepada Saudari Suci Novianti atas materi yang telah disampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Aulia Anissa. Kepada Saudari Aulia Anissa, saya persilahkan.
Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh persentil rank untuk data per kelompok. Misal, pada tabel di bawah diketahui persentil rank untuk skor yang dihitung. Persentilnya sama dengan 82, batas bawah interval yang mengandung X sama dengan 79,5. Frekuensi berikutnya yang ada di bawah batas bawah interval yang mengandung X sama dengan 10. Frekuensi interval yang mengandung X sama dengan 6. Interval sama dengan 5, banyak skor sama dengan 25, maka hasil persentil ranknya sama dengan 52. Jadi 52%. Skor berada di bawah skor 82. Terima kasih kepada saudari Aulia Anissa atas materi yang telah disampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Rafli Eka Saputra. Kepada saudara Rafli Eka Saputra, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi titik-titik persentil. Secara umum, rumus titik-titik persentil adalah titik persentil sama dengan batas bawah interval yang mengandung X ditambah dengan pembagian persentil dalam persen dikali dengan banyak skor dikurang frekuensi kumulatif di bawah batas bawah interval yang mengandung X dengan frekuensi interval yang mengandung X. Kemudian hasilnya dikali dengan interval 2, 3. Seperti contoh pada tabel di bawah. Misal untuk P25 maka diketahui batas bawah interval yang mengandung X sama dengan 74,5. Persentil dalam persen 0,25 banyak skor sama dengan 25. Frekuensi kumulatif di bawah batas bawah interval yang mengandung X sama dengan 6. Frekuensi interval yang mengandung X sama dengan 4. Dan intervalnya adalah sama dengan 5. Maka didapatkan hasil 74,81. Sedangkan untuk persentil 75, maka diketahui batas bawah interval yang mengandung X adalah sama dengan 84,5. Persentil dalam persen sama dengan 0,75. Banyak skor sama dengan 25. Frekuensi kumulatif di bawah batas bawah interval yang mengandung X sama dengan 16. Frekuensi interval yang mengandung X sama dengan 3. 5. Dan intervalnya adalah 5. Maka didapatkan hasil sama dengan 87,25. Terima kasih kepada saudara Rafli Eka Saputra atas materi yang telah disampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Diandri Utami. Kepada saudari Diandri Utami, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya untuk saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Z-score. Z-score adalah angka yang sering dipergunakan untuk mengukur posisi relatif. Z-score didefinisikan sebagai jarak skor dari mean yang diukur dengan unit deviasi standar. Rumus secara umumnya sebagai berikut. Z-score sama dengan deviasi skor dibagi deviasi standar atau nilai sebenarnya dikurangi mean dari distribusi dibagi deviasi standar dari distribusi. Bila mengambil distribusi normal dan mentransformasikan seluruh skornya menjadi Z-score, maka kita mendapat distribusi normal standar. Dalam kasus ini berkaitan dengan nilai populasi teoritis, sehingga rumus menjadi Z-score sama dengan raw score dikurangi mean dari distribusi populasi dibagi deviasi standar dari populasi. Gambar di sebelah kanan merupakan luas area di bawah kurva normal. Sedangkan tabel di bawah merupakan tabel luas area di bawah kurva normal. Terima kasih kepada saudari Diandri Utami atas materi yang telah disampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Cahyo Adi Nugroho. Kepada saudara Cahyo Adi Nugroho, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator
atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi skor stunning. Skor stunning adalah skor terstandar dengan min 5 dan deviasi standar. Skor stunning merupakan suatu sistem standar yang diciptakan oleh US Army Aircraft selama Perang Dunia II dengan tujuan untuk membantu personil mereka dalam menginterpretasikan Z-score. Skor ini mencegah munculnya angka negatif dan desimal. Rumus skor stunning secara matematis disampaikan dengan rumus stunning sama dengan 2Z plus 5. Tabel di samping adalah tabel konvensi antara Z-score ke skor stunning, yaitu jika Z-score lebih dari positif 175 sampai dengan positif 175, skor stunningnya adalah 9 dan interpretasinya adalah di antara skor tertinggi dan persentase dalam studinya adalah 4. Dan jika Z-score antara positif 175 sampai positif 125, skor stunningnya adalah 8 dan interpretasinya cukup baik di atas rata-rata. Persentase dalam studying yaitu 7. Dan jika Z-score antara 0,75 sampai positif 125, skor stunningnya adalah 7. Interpretasinya cukup menonjol di atas rata-rata. Persentase dalam stunning adalah 12. Dan jika Z-score-nya antara 0,25 positif 0,25 sampai positif 0,75, skor stunningnya adalah 6. Interpretasinya di atas rata-rata dan persentase dalam stunning adalah 17. Ya, jika Z-score antara negatif 0,25 sampai dengan positif 0,25, skor stunningnya adalah 5. Interpretasinya rata-rata dengan persentase dalam stunning sama dengan 20. Dan jika Z-score-nya di antara 0,75 sampai negatif 0,25, skor stunningnya adalah 4. Interpretasinya di bawah rata-rata dengan persentase skor stunning adalah 17. Dan jika Z-score di antara negatif 125 sampai negatif 0,75, skor stunningnya adalah 3. Interpretasinya cukup menonjol di bawah rata-rata. Persentase dalam stunning adalah 12. Dan jika Z-score antara negatif 175 sampai negatif 125, skor stunningnya adalah 2. Interpretasi cukup baik di bawah rata-rata. Persentase dalam stunning adalah 4. Ini adalah 7. Dan Z-score jika Z-score-nya di bawah negatif 175 sampai negatif 175, skor stunning adalah 1 dan interpretasinya di antara skor terendah, persentase dalam stunning adalah 4. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Saudara Cahyo Adi Nugroho atas materi yang telah disampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.